Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Ayat pertama 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, giliran, dan 3 saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki aku dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari Ayub, saudara. Kenapa Ayub itu begitu luar biasa? Dia muncul sebagai seseorang yang bertahan di dalam penderitaan. Dia muncul sebagai orang yang tidak pernah takut menghadapi apapun. Dan bahkan ketika istrinya berkata, "Sudahlah, matilah, kutuki Tuhanmu dan engkau mati." Tetapi dia katakan apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan? Haleluya. Ayub adalah suatu pribadi yang luar biasa, saudara. Hari ini kita belajar, saudara. Kata saleh, ketika Tuhan menyebutkan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Saleh ini artinya adalah taat dan sungguh mengerjakan ibadahnya. Sungguh dalam mengerjakan ibadahnya. Jadi yang namanya taat, arti yang pertama itu adalah dia taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Amin. Haleluya. Kalau hari-hari ini kita menjalankan ibadah masih suka main-main. Kalau hari-hari ini dalam ibadah kita gak connect dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini ibadah, Tuhan gak peduli hari ini seberapapun dalam ibadah. Tapi Tuhan berkata apa? 2-3 orang berkumpul, Allah ada di situ, Tuhan hadir di situ. Artinya apa hari ini? Setiap orang yang menghargai kehadiran Tuhan, setiap orang yang dengan sungguh-sungguh dan taat dengan setia ketika dia beribadah, dia mengatakan, "Tuhan, aku percaya engkau hadir, engkau ada di sini, dan aku mau berbuat seperti apa yang engkau mau, yang engkau firmankan dalam hidupku." Ini ibadah, saudara. Ini orang yang saleh. Amin. Haleluya. Orang yang saleh tidak pernah bermain-main dalam ibadah. Amin. Tapi orang yang saleh ketika dalam ibadah apapun, dia selalu ada pengucapan syukur. Dia selalu ada suatu rasa ketika dia menyembah Tuhan, ada penghormatan, memberikan nilai yang tertinggi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang disebut dengan orang saleh, saudara. Dia orang yang taat. Artinya apa? Dia tahu kewajibannya. Ketika ada dosa pelanggarannya harus dijauhi, maka dia menjauhi. Ini orang yang taat, saudara. Amin. Haleluya. Lawan dari kesalehan ini apa, saudara? Lawannya adalah dosa, yang artinya adalah hamartia, yang artinya adalah menyimpang, saudara. Amin. Kalau hari ini kita hanya menyimpang setengah mili dari hadirat Tuhan, dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ketika kau berjalan terus, maka setengah mili itu akan menjadi lebar-lebar dan bahkan sampai jauh. Mungkin kita sudah kehilangan dan bahkan sudah 1 kilo kita sudah berpisah dengan Tuhan. Haleluya. Dan disitulah maut, saudara. Ketika kita gak menjalankan kesalehan kita, disitulah maut ada.
Artinya apa? Keadaan di mana kita terpisah dengan Allah. Jadi artinya hari ini saudara, bahwa Ayub ini adalah orang yang benar-benar memperhatikan ibadah. Ayub ini selalu taat, dan bahkan kita lihat ketika anaknya sudah mulai berpesta, sudah melakukan hal-hal yang mungkin sekiranya mendukakan hati Tuhan. Dia berkata apa? Dia memberikan korban dan dia mengurapi anak-anaknya karena takut ketika anak-anaknya berbuat dosa. Amin. Haleluya. Begitu luar biasa taat dan salehnya Ayub, saudara. Artinya hari ini yang pertama, saleh itu berarti adalah dia taat dan sungguh-sungguh menjalankan yang namanya ibadahnya. Yang kedua, saudara, saleh ini berarti adalah sebuah kesucian. Saleh ini berarti adalah suci dan beriman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh itu diterjemahkan dengan kata suci dan beriman. Artinya ketika kita menjadi orang yang masih kotor, kita menjadi orang yang penuh dengan lumpur dosa, maka kita gak layak untuk menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Kita gak layak untuk menjadi orang yang mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ajaibnya saudara, tetapi berita baiknya adalah sekotor apapun kita, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan putihkan dosa kita, dan kita akan dibuat Tuhan untuk layak masuk di dalam kerajaannya. Amin. Kita masuk di dalam yang namanya ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba kita memberanikan diri bahwa kita telah disucikan dan dikuduskan. Darah anak domba menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang saleh, menjadi orang suci dan beriman. Haleluya. Hari ini kita akan belajar, saudara, akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar buah dari kesalehan itu apa sih, saudara? Dan kita mungkin berkata, apa sih Pak Pendeta? Kalau aku rajin ke gereja, kalau aku taat dan sungguh-sungguh beribadah, apakah ada sesuatu yang aku dapat? Haleluya. Kadang orang-orang menimbang, saudara. Banyak orang Kristen ketika datang ke gereja, dia berpikirnya seperti dia datang ke Gunung Kawi. Ketika dia datang ke gereja, dia harus mendapatkan yang namanya berkat berlipat kali ganda. Halo, haleluya. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, di hadapan Tuhan kita gak memikirkan yang namanya berkat jasmani, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita menjadi kehidupan yang layak di dalam kerajaannya. Amin, haleluya. Yang pertama, saudara, buah dari kesalehan itu apa, saudara? Kita baca di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat 1. Ayub 1 ayat yang ke-10. Orang yang saleh, dia akan mendapatkan buah apa, saudara? Ayat ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Haleluya. Yang pertama, saudara, buah dari kesalehan ternyata apa, saudara? Tuhan memagari, Tuhan membuat pagar buat setiap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang yang saleh, orang yang taat beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang suci dan beriman, maka dalam kehidupannya ada benteng daripada Tuhan, sehingga serangan iblis yang mencoba menggoyahkan kehidupannya tidak akan mampu. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudara, setiap orang hari-hari ini yang dipagari oleh Tuhan, saya percaya orang itu tidak akan pernah punya celah untuk iblis bisa menggocoh yang namanya kehidupannya. Amin. Haleluya. Tidak akan ada satupun yang membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang sepertinya akan mendapatkan serangan iblis. Dan bahkan saya percaya setiap orang yang saleh, kehidupannya akan terbebas dan berjauhan dari yang namanya malapetaka. Amin. Karena Tuhan memagari kita. Amin. Saya percaya buah dari kesalehan ini adalah ketika kita menjadi orang yang dipagari Tuhan. Haleluya. Mau hidup kita dipagari Tuhan, dalam segala keadaan apapun Tuhan melindungi kita. Haleluya. Saya percaya, saudara, banyak di antara kita punya kesaksian bagaimana hidup kita luput dari maut ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika setiap hari kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku hari ini dituntun oleh Engkau, sehingga kemanapun aku pergi, aku dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudara, kita menjadi orang yang akan terus mendapatkan yang namanya keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan akan terus memagari kita. Amin. Haleluya, haleluya. Suatu ketika, saudara, waktu saya masih remaja dulu, saudara, masih sekolah, saya menghadiri Natal di sebuah daerah, saudara. Kebetulan saya bawa motor,
Saya ke tempat teman saya, dan teman saya yang bawa motornya. Oke, saya belum tahu saudara dia ini bisa naik motor apa enggak. Tapi ternyata dia ini anak yang baru naik motor saudara. Dia ngebut saudara. Waduh, saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Dia ngebut saudara, sampai akhirnya tikungan itu kita hampir terpleset saudara. Kalau Tuhan yang bukan menolong saudara, saya sudah terguling-guling saat itu saudara. Karena larinya begitu kencang dan dia gak siap saudara ketika dia harus ngerem itu saudara. Dan Tuhan menolong kita, dijauhkan dari segala bahaya. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita orang yang mengejar Tuhan. Orang yang selalu haus akan Tuhan. Orang-orang yang taat dan sungguh-sungguh, yang suci hatinya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan memagari hidup kita, memagari hidup keluarga kita. Amin. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menerobos masuk dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebagaimana Ayub saudara. Ayub sebelum pagarnya itu dibuka saudara, tidak ada satupun kuasa yang bisa menjamah Ayub. Bahkan iblis pun tidak bisa. Amin. Haleluya. Makanya hari ini jangan kecilkan yang namanya ibadah. Jangan kecilkan namanya kesucian hidup. Jangan kecilkan yang namanya iman kepada Tuhan. Jangan kecilkan yang namanya taat. Dan kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Karena ketika kita sungguh-sungguh menjalankannya, maka pagar itu akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pagar itu berbicara apa saudara? Pagar itu berbicara batas. Amin. Pagar itu berbicara batas teritorial. Di mana Tuhan masih bertahta, di mana Tuhan masih memberikan yang namanya kuasa kedaulatannya. Amin saudara. Ketika kita sudah melompati pagar itu, maka kita sudah jauh dan kehilangan hadirat dan kuasa Tuhan. Saya teringat bagaimana si bungsu ketika dia berkata kepada bapaknya, aku minta bagianku, aku minta warisan untukku. Lalu ketika dia membawa uang yang begitu banyak, dia pergi ke negeri asing dengan uang yang begitu banyak, perhatikan baik-baik. Ketika dia keluar dari rumah bapak, maka tidak ada pagar perlindungan Tuhan lagi dalam hidupnya. Dia mulai berfoya-foya, dia mulai menghabiskan harta bendanya, dia mulai yang namanya menghabiskan kekayaannya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dan dengar baik saudara, dan dengar baik, ketika dia menjadi orang yang kehilangan hadirat Bapa, dengar baik, maka dia menjadi pribadi yang tidak lagi diliputi oleh kuasa Tuhan. Dia tidak lagi dipagari. Amin. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Dia menjadi orang yang sangat miskin dan terlunta-lunta. Hanya untuk makan dia harus, apa saudara? Harus meminta ampas babi. Dan dia berkata saudara, orang upahan bapakku masih makan yang begitu layak. Tapi hari ini untuk makan saja aku harus menunggu. Aku harus makan ampas babi. Haleluya. Ini begitu hina, kehinaan yang luar biasa saudara. Karena apa? Dia sudah melanggar batas. Dia sudah melewati pagar. Hari-hari ini kalau kita melewati batas kita. Hari-hari ini kalau kita sudah melewati kesucian yang Tuhan sudah mau tetapkan. Saya percaya kita tidak akan menjadi orang yang dilindungi dan dipagari lagi. Haleluya. Haleluya. Yuk hari-hari ini kalau kita mau ibadah, ibadah yang benar. Amin. Jangan sibuk sendiri. Amin. Kita hargai bagaimana kita mau ketemu Tuhan. Saya percaya saudara, ketika ibadah itu, kita nikmati dengan rasa cukup, maka akan mendatangkan suatu berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari ini kalau kita mengatakan, kurang, musiknya kurang bagus, AC-nya kurang dingin. Kalau kita selalu komplain saudara, maka kita tidak akan pernah dipuaskan, daging kita tidak akan pernah puas. Amin. Tapi dengar baik, kalau kita ibadah, sementara kita tidak memuaskan daging kita, tapi sementara kita memuaskan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara sangat salah ketika engkau beribadah, engkau hanya mau menyajikan yang terbaik kepada manusia. Salah saudara. Amin. Ketika kita ibadah, kita sebenarnya kita menyodorkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Kita enggak mempersembahkan kepada telinga manusia, tapi kita mempersembahkannya buat Yesus yang layak untuk disembah. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk minta kepada Tuhan, aku rindu Tuhan, pagar-Mu itu selalu ada dalam kehidupanku sehingga aku tidak pernah mendapatkan
yang namanya malapetaka yang melanda setiap hidupku. Yang kedua saudara, buah dari kesalehan itu apa saudara? Ayat yang ke-10 dikatakan demikian saudara. Ayub 1 yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Yang kedua saudara, buah dari kesalehan itu apa saudara? Buah dari kesalehan itu adalah segala apapun yang dikerjakan Tuhan pasti berkati. Amin. Haleluya. Apa yang kita lakukan, maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini kalau kita enggak menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan walaupun sepertinya fantastis, tapi Tuhan enggak akan melihat sesuatu yang bisa dibanggakan. Amin. Tapi hari ini ketika kita menjadi pribadi yang begitu luar biasa, yang menyediakan hidup kita untuk terjun di hadapan Tuhan, terjun di dalam pelayanan Tuhan, saya percaya kehidupan kita, apa yang kita kerjakan akan menjadi pekerjaan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang rindu setiap apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan? Haleluya. Atau apa yang dikerjakan selalu gagal saudara? Saya mau katakan saudara, setiap kali saya doa berkat, saya selalu declare saudara, bahwa tangan adalah tangan berkat, bukan tangan meminta-minta. Aku mau setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganku semuanya boleh berhasil. Amin. Haleluya. Dulu ada karyawan dari kakak saya saudara, dia seorang tukang jahit saudara. Seorang tukang jahit. Non Kristen saudara, tapi mulai masuk ke gereja saudara. Sudah mulai masuk ke gereja, sudah ada yang menginjili saudara. Nah anak ini punya sesuatu, mungkin kalau saya bilang itu adalah kutuk saudara. Karena apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan gak beres saudara. Dia buat baju mencong, ngobras ini jarumnya patah semua. Dan selalu saudara, bahkan disuruh dia ganti lampu, lampunya tiba-tiba pecah bolamnya saudara. Apapun yang dikerjakannya sepertinya gak berhasil saudara. Suatu ketika dia ngerjain apa saudara, ngerjain sampel, ngerjain gitu, gak berhasil juga saudara. Bahkan dia matain 5 jarum saudara. Haleluya. Benar hidupnya adalah hidup yang tidak diberkati. Lalu saya mulai doakan dia, saya mulai doakan dia dan dia mulai terima. Amin. Dia mulai terima dan saat itu dia sekali sudah pernah diajak ke gereja. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap orang hari ini yang mendekatkan kepada Tuhan, yang hidupnya taat kepada Tuhan, yang hidupnya selalu mencari Tuhan, maka apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga saudara, buah dari kesalehan itu apa saudara? Buah dari kesalehan itu apa? Ayat yang ke-10, mari kita baca sekali lagi saudara. Ayub pasal 1 yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya ada pelipat gandaan. Amin. Buah dari kesalehan saya percaya kita akan menjadi orang yang gak hanya stuck, tapi kita akan menjadi orang yang akan terus dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita punya Tuhan akan memperlipat gandakannya. Amin. Jadi hari ini jangan pernah takut. Kalau hari ini kita punya sedikit, karena yang sedikit itu Tuhan akan buat kita berlipat kali ganda. Haleluya. Haleluya. Ini buah dari kita taat saudara. Kita tahu dari kesalehan ini ada 3 buah yang diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memagari hidup kita. Dan yang kedua, apa yang kita kerjakan pasti akan Tuhan berkati. Dan yang kedua, Tuhan akan melipat gandakannya. Apa yang Tuhan miliki, apa yang kita miliki, Tuhan pasti buat berlipat kali ganda. Nah hari ini kita belajar yang kedua saudara. Kalau tadi kita yang pertama belajar dari buah dari kesalehan, kita belajar yang kedua, mengapa Tuhan menguji orang saleh. Kita melihat saudara, apa yang dirasakan oleh Ayub ketika dia mendapatkan perlindungan Tuhan, ketika dia mendapatkan yang namanya pagar Tuhan. Tapi tiba-tiba ada suatu malapetaka yang luar biasa, yang hari itu tidak pernah disangka-sangka oleh Ayub.
Yang kedua, mengapa Tuhan menguji orang saleh? Mengapa sepertinya pagar itu tidak bisa bertahan lama? Mengapa buah dari kebaikan, buah pelipat gandaan itu sepertinya kok tidak bertahan lama? Kenapa setiap orang yang saleh Tuhan mengujinya? Kita baca dalam ayat 11, saudara. Ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Ayub 1. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini perkataan iblis, saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapannya. Yang kedua, saudara, kita akan belajar mengapa Tuhan menguji orang yang saleh. Kenapa Tuhan menguji orang yang saleh? Alasannya cuma satu, saudara. Karena Tuhan mau membuktikan kemurnian kita. Amin. Kenapa Tuhan menguji orang saleh? Karena Tuhan mau membuktikan kemurnian kita. Amin. Bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang murni. Amin. Haleluya. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada toko emas. Dia membawa perhiasannya. Dia membawa emasnya, saudara. Dan dia katakan kepada toko emas, saya butuh uang. Dan ini adalah harta paling berhargaku. Ini perhiasanku yang dari emas yang murni, saudara. Apakah dengan hanya memegangnya ditaruh di atas meja kaca saat itu, maka penjual toko itu, saudara, yang mau menerima emas itu percaya saja? Enggak, saudara. Tapi dia akan memperhatikan baik-baik dan bahkan dia akan menguji emas itu. Amin. Haleluya. Dia akan menguji kemurniannya itu. Bahkan toko emas, orang yang pandai, yang tahu akan emas, dia tahu kadarnya ini berapa. Haleluya. Haleluya. Artinya emas yang dibawa oleh seseorang itu perlu diuji. Amin. Haleluya. Kita menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Itu versinya Tuhan. Amin. Tetapi kan iblis perlu bukti. Amin. Haleluya. Dan ini yang membuat, saudara, Tuhan mengizinkan ujian terjadi buat setiap kehidupan kita untuk menunjukkan kepada iblis, ini benar-benar umatku yang saleh. Ini benar-benar umatku yang murni. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kita siap dimurnikan oleh Tuhan dengan segala masalah yang ada. Bukan Tuhan kita jahat, enggak. Tapi dia mau menguji kita supaya kita tampil sebagai emas yang murni. Kita baca dalam 1 Petrus, saudara. Dalam 1 Petrus 6. 1 Petrus 6 ayat yang ke-7. 1 Petrus 6 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Di sini dikatakan maksud dari semuanya itu adalah, kita baca dari ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6 supaya lebih nyambung. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, seperti apa yang Ayub katakan, saudara. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi jelas, saudara, kalau hari ini Tuhan mengizinkan untuk kita diuji, karena Tuhan mau membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang murni. Amin. Haleluya. Karena Tuhan mau membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang hari ini masih gak percaya, saudara, dengan kesalehan kita mungkin. Makanya orang sering fitnah kita. Apaan? Kan dia seorang pencuri gitu kan.
Haleluya. Banyak orang yang masih gak percaya atas hidup kita. Makanya Tuhan mengizinkan ujian itu. Dan terkadang ujian itu datang dari orang terdekat kita. Dan terkadang Tuhan izinkan kata-kata itu keluar dari teman kita. Haleluya. Sama hamba Tuhan pula. Haleluya. Amin. Hari ini yuk kita menyadari bahwa semuanya itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Karena Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada yang bertanya kepada saya, saudara. Pak, aku banyak masalah hari ini. Begitu banyak masalah yang terjadi atas hidupku. Sepertinya gak habis-habis. Orang lain kok diuji sebentar langsung lulus, Pak. Kok sepertinya aku setiap hari mengalami yang namanya perapian yang luar biasa. Aku menghadapi pencobaan begitu sulit, begitu luar biasa. Saya mau katakan, mungkin orang yang kau lihat, ketika dia sudah lulus ujian, Tuhan hanya menjadikannya seperti perak, amin, atau perunggu. Tetapi Tuhan sedang menjadikan engkau emas yang murni, amin, haleluya. Tuhan sedang menjadikan engkau emas yang murni. Jadi hari ini gak usah pandang orang lain, kau gak usah cemburu kalau orang lain mendapatkan pencobaan yang mungkin lebih ringan dari engkau. Enggak, saudara. Tuhan tahu seberapa batas kemampuanmu hari ini. Kalau engkau mau dididik, kalau engkau menjadi pribadi yang menyerahkan diri, aku mau jadi bejanamu yang engkau bentuk. Saya percaya kita akan menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini terjawab sudah, saudara. Mengapa Tuhan menguji orang yang saleh? Karena Tuhan mau membuktikan kemurnian kita. Yang ketiga, saudara, kita mau belajar. Yang ketiga, saudara, kita mau belajar dari Ayub. Yang ketiga adalah Ayub ini membuktikan bahwa imannya adalah iman yang benar. Amin. Yang ketiga kita belajar dari Ayub, bahwa Ayub ini membuktikan imannya adalah iman yang benar. Kita baca di dalam ayat 42, saudara. Kita baca di dalam ayat 42, ayat yang kelima. Ayat terakhir pada sore hari ini, saudara. Ayub 42, ayat yang kelima, saudara. Sudah ketemu? Ayub 42 ayat kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan baik-baik. Ayat 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub sementara berkata seperti ini, saudara. Kalau dulu aku tahu engkau dan menyembahmu itu dari kata orang. Haleluya. Dari kata orang aku mendengar tentang keperkasaan Tuhan. Dan aku mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat luar biasa. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Jadi artinya ketika Ayub menjalankan ibadahnya, ketika dia menjadi orang yang saleh, bahkan dia mendapatkan predikat orang yang saleh, jujur, dan setia dari Allah. Dia saat itu belum punya pengalaman rohani, amin. Dia saat itu belum melihat secara nyata, dan dia mengalami Tuhan secara pribadi, amin. Haleluya. Tetapi di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan, dia mulai melihat ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, yang dahsyat sementara terjadi. Haleluya, haleluya. Nah terkadang hari ini saudara, orang percaya kepada Tuhan ketika harus lihat mujizat dulu. Amin. Banyak orang mau percaya kepada Tuhan ketika dia harus mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia lihat kesembuhan, ketika dia lihat mujizat, ketika dia lihat sakit disembuhkan, ketika dia lihat yang lumpuh berjalan. Baru dia mau berkata, aku percaya kepadamu, mau menyembah engkau. Ya boleh sih saudara. Itu saya percaya, itu iman yang luar biasa. Tapi itu bukan ukuran iman yang benar. Amin. Haleluya. Karena iman yang benar hari ini, walaupun hari ini belum terjadi mujizat atas hidupku, aku mau tetap percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Haleluya. Seperti Ayub saudara. Dia belum punya pengalaman melihat Tuhan secara langsung. Tapi walaupun dia belum punya pengalaman itu saudara,
Dia katakan apa? Dia menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini gak perlu nunggu mujizat datang, kita mau percaya dan menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Walaupun Ayub belum melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, namun hidupnya tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Salah satu hamba Tuhan, pendeta yang saya hormati, saudara, almarhum yang sudah meninggal, Bapak Bigman Sirait, saudara. Saya kagum dengan pengajarannya, dan salah satu pengajarannya yang luar biasa adalah dia katakan seperti ini, iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Amin. Tetapi iman yang benar, dia tetap percaya walau gunungnya belum pindah. Amin. Haleluya. Jadi artinya hari ini saudara, iman yang benar, walaupun dia belum melihat suatu perkara yang spektakuler, tetapi dia mau katakan, aku mau tetap percaya kepada Tuhan, aku mau tetap setia kepada Tuhan, aku menjadi orang yang saleh kepada Tuhan. Haleluya. Ini iman yang benar saudara. Tapi kalau ukuran iman hari ini, ketika kita menjadi pribadi yang mau beriman dulu, yang mau taat, yang mau saleh, ketika kita mendapatkan yang namanya berkat mujizat, kalau Tuhan berkati ya aku hidup saleh, ya kalau Tuhan aku dapat mujizat, kalau aku disembuhkan, aku menjadi orang yang saleh. Enggak saudara, ini Kristennya rusak saudara, amin. Tetapi iman yang benar hari ini, walaupun kita belum melihat perkara ajaib yang terjadi di dalam hidup kita, kita mau tetap percaya, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu ada merencanakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ini dahsyat luar biasa saudara. Jadi hari ini, yuk kita menjadi pribadi yang akan terus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Ayub. Bahwa Ayub itulah orang yang saleh. Dia orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dia orang yang suci dan beriman. Dan dari buah kesalehan itu, maka Tuhan memagari hidup kita. Hari ini kalau masih ada celah dalam hidup kita, yuk mari singkirkan. Kita tambah celah itu. Sehingga celah itu akan tertutup. Sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan.